Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Cici Sri Kemala dari kelas B1 dengan NIM 2190302125. Di sini, saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang 9 elemen yang ada di dalam model bisnis Canvas. Perkenalkan, nama saya Anaba Salamah dengan NIM 2190302108. Saya dari kelas B1. Perkenalkan, nama saya Andari Nur Afifah dengan NIM 2190302098 dari kelas B1. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kusnadi dengan NIM 2190302105 dari kelas B1. Nama saya Amanda Aulia Putri, NIM saya 2190302096. Saya dari kelas D pagi. Halo semuanya, nama saya Desya Marcelia, NIM saya 2190302132. Perkenalkan, nama saya Al-Hadis Tijaya dengan nomor NIM 21903029 kelas B pagi. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan perusahaan Multimedia Plus di bidang jasa web design. Pengertian dari Multimedia Plus merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa web design. Saya akan menyebutkan 9 elemen model bisnis Canvas. Yang pertama ada key partnership, yang kedua key activity, yang ketiga value proposition, yang keempat customer relationship, yang kelima customer segment, yang keenam ada key resort, yang ketujuh channel, dan yang kedelapan cost structure, dan 9 adalah revenue stream. Selanjutnya yaitu customer segment adalah cara mempersonalisasi pesan pemasaran untuk berkomunikasi lebih baik dengan berbagai pelanggan. Contoh customer segment ada 3, yang pertama pelajar dan mahasiswa, yang kedua e-commerce, dan yang ketiga pemerintah. Yang kedua, ada value proposition. Value proposition Canvas merupakan sebuah tool yang dapat membantu kita untuk mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa, apa yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang termasuk dari value proposition kami yaitu ada kualitasnya tinggi, kekinian, pelayanan profesional, dan pengerjaan cepat dan bisa ditiru. Channel, media yang dapat dijangkau untuk memberikan pelayanan kepada customer seperti website, e-commerce, dan media sosial. Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor, seperti memberikan member card dan potongan ulang tahun. Yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan pendapatan semaksimal mungkin yang dihasilkan dari pelanggan. Revenue stream berasal dari 2 sumber. Yang pertama yaitu operating revenue dan yang kedua yaitu non-operating revenue. Operating revenue merupakan pendapatan yang dihasilkan seorang pemilik usaha yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, misalnya hasil penjualan atau jasa. Sedangkan non-operating revenue merupakan pendapatan yang dihasilkan bukan berdasarkan aktivitas bisnis, misalnya saham ataupun bunga deposit dari bank. Nah, di sini perusahaan kami revenue stream yang bersumber dari operating revenue. Elemen yang keenam yaitu key activities, di mana key activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan sebuah produk. Kegiatan utama dalam elemen ini adalah untuk menghasilkan proporsi nilai pada bisnis tersebut. Kemudian ada beberapa cara atau unsur pendukung supaya bisnis ini dapat dikenal dan diminati oleh banyak orang, yaitu dengan cara menyediakan tempat yang nyaman untuk para pelanggan, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pelanggan, kemudian menyediakan desain yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kekinian, kemudian memberikan jasa custom supaya para pelanggan bisa berkreasi sesuai dengan keinginannya. Elemen yang ketujuh yaitu key resources. Yang dimaksud di sini adalah daftar yang berisikan sumber daya manusia yang harus direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan. Elemen ini harus dikelola sebaik mungkin untuk menghasilkan value proposition dalam bisnis ini.
Ada beberapa cara atau unsur pendukung supaya value proposition ini dapat tercapai, yaitu yang pertama mempunyai sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang ini, salah satunya web design. Kemudian yang kedua, memiliki peralatan kerja yang mendukung semua pekerjaan dalam bidang ini. Kemudian yang ketiga, mengatur strategi promosi supaya bisnis ini dapat diminati dan dikenal oleh banyak orang. Yang terpenting dalam elemen ini harus dikelola secara baik mungkin, itu karena dapat berdampak pada jangka panjang dalam bisnis ini. Selanjutnya ada key partnership. Key partnership menentukan bisnis model kita akan seperti apa. Bagian ini adalah di mana kita perlu berelasi dengan banyak orang atau perusahaan agar mendukung key activities dan yang dapat membuat value suatu jasa atau produk menjadi lebih baik. Seperti adanya supplier bahan baku, penyedia tempat, dan salah satunya internet seperti IndiHome atau yang lainnya. Yang terakhir yaitu cost structure. Di cost structure ini kita akan merinci biaya apa saja yang diperlukan untuk proses bisnis kita ini. Ada 4 kategori dalam model cost structure ini. Yang pertama ada cost driven, berbicara mengenai biaya sensitif terhadap hal tertentu, misalnya bahan baku. Yang kedua ada value driven, yaitu biaya yang berfokus pada nilai kualitas yang dihasilkan. Yang ketiga ada fixed cost. Fixed cost adalah biaya tetap yang tidak tergantung dari seberapa banyak produksi atau penjualan yang kita punya. Contohnya biaya pegawai. Seberapa banyak yang kita jual tidak masalah karena kita akan tetap harus menggaji pegawai. Ini harus diperhitungkan. Jangan sampai penjualan kita tidak dapat mengcover biaya fixed cost. Selanjutnya ada variable cost. Sangat berbeda dengan fixed cost. Karena variable cost biayanya sangat bervariatif, tergantung dari banyaknya produksi. Itulah keempat kategori dalam model cost structure. Cost structure ini harus lebih kecil biayanya dari revenue stream. Biaya harus lebih kecil dari pemasukan. Bila ternyata biayanya lebih besar dari pemasukan, maka kita harus mengevaluasi kembali bisnis model kita. Sehingga cost structure ini pada akhirnya lebih kecil dari revenue stream. Dengan begitu bisnis kita baru bisa dibilang menguntungkan.